Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersangka pembunuhan ASN Nias Utara menyerahkan diri ke polisi. Dua anak balita kakak beradik di Kabupaten Deli Serdang meninggal diduga alami gagal ginjal akut. Sosialisasikan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan kegiatan outbound bersama ratusan pemilih pemula. Kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil menggunakan busi bekas akhirnya diringkus anggota Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Keenam tersangka ditangkap berkat pengungkapan pencurian uang BLT dana desa senilai 106 juta rupiah di Kabupaten Deli Serdang. Anggota kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil ini mengintip ke dalam mobil yang tengah diparkir di pinggir jalan. Begitu melihat ada tas disimpan di dalam mobil secepat kilat, ia memecahkan kaca menggunakan busi bekas. Sindikat kejahatan pencurian bermodus pecah kaca mobil menggunakan busi bekas ini sudah beroperasi 2 bulan terakhir. Para pelaku berpindah-pindah dalam melakukan kejahatannya. Ulah mereka berakhir setelah ditangkap polisi dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Keenam tersangka ditangkap berkat pengungkapan pencurian uang BLT dana desa senilai 106 juta rupiah di Kabupaten Deli Serdang. Kejadian di Deli Serdang ini, korbannya lengah, dia sudah menunggu, mengikuti dari bank, kemudian dia sudah menunggu, pada saat korban keluar, itulah mobil korban dilakukan atau dipecahkan kacanya dan diambil sejumlah uang yang tadi saya sebutkan. Masing-masing para pelaku ini saling berkomunikasi satu sama lainnya, kemudian ada yang menunggu di kendaraan bermotor, ada yang menunggu di pelataran parkir, jadi siapa yang keluar masuk dari bank, membawa apa, itu mereka langsung berkomunikasi. Selain modus pecah kaca mobil, mereka juga tak segan-segan merampas tas nasabah yang baru keluar dari bank. Dari para tersangka, polisi menyita diantaranya 2 mobil rental, 2 sepeda motor, perlengkapan bengkel dan busi bekas yang dijadikan alat pemecah kaca mobil. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Teror psikoseksual terjadi di Kota Medan. Pelaku eksibisionis berulah di salah satu komplek pertokoan di Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Perbuatan pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria pengendara motor memegang alat vital dan mempertontonkannya di depan sebuah komplek pertokoan Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Pelaku kemudian mendekati seorang pekerja toko yang tengah menyapu. Korban yang kaget dan ketakutan langsung mengusir pelaku dengan melemparinya menggunakan batako di sekitar toko. Tak hanya satu kali, pelaku kemudian kembali lagi dan melakukan aksi yang sama ke toko di sebelahnya. Kali ini motor pelaku dilempari batu dan pelaku pun tancap gas ke arah Jalan Mumban Surbakti. Masuk ke sini mau pangkas gitu ya kan. Jadi saya lihat lah dia, rupanya dia melihat saya, lihat-lihatan sambil mainin alat kelaminnya. Jadi saya langsung shock lah kan bang, refleks ngambil batu. Saya ngambil batu terus saya bilang kayak, "Pigi nggak kau?" gitu ya kan, sambil Akibat eksibisionis yang dilakukan pelaku pada Selasa lalu, salah satu korban mengaku masih trauma dan ketakutan jika bertemu dengan orang baru. Kasus yang videonya sempat viral ini pun tengah diselidiki polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kesal karena tak kunjung diperbaiki, belasan emak-emak melakukan tanam pohon pisang di area jalan berlumpur di Dusun 7 Desa Medan Sainembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Menunjukkan rasa kesal dan kecewa terhadap pihak kecamatan dan desa, belasan emak-emak menggelar tanam pohon pisang di area jalan berlumpur yang merupakan akses jalan keluar masuk Dusun 7, Gang Laman Desa Medan Sainembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya menanam pohon pisang, warga yang didominasi kaum emak-emak ini juga meletakkan poster bertuliskan memohon perbaikan jalan kepada pemerintah desa.
Akses jalan hingga saat ini masih dipenuhi lumpur dan sulit untuk dilintasi sepeda motor dan pejalan kaki. Ditambah jika musim hujan tiba, kondisi jalan yang berlumpur makin sulit dilintasi, sehingga warga mengalami kesulitan untuk pergi bekerja dan mengantarkan anak ke sekolah. Jadi kami minta tolong lah, udah ditengok sendiri kan kayak mana jalan kami. Apalagi ini musim hujan, kalau udah musim hujan kan mengantar anak sekolah pagi becek. Pokoknya mau apa-apa becek jalannya, licin. Udah berapa lama nih Kak jalan Ya seperti ini? semenjak jalan gang ini ada, belum pernah dicor. Dicor baru sampai setengah itu aja lah. Udah berapa tahun itu? Ya kalau dulu ya udah 20 tahun. Iya, ada jalan. Pokoknya semenjak gang ini ada, ya belum pernah dicor. Belum pernah ada jalan-jalan gang lain, gang yang baru ada aja udah pada dicor kan, udah cantik-cantik. Iya, kami belum sekali. Sudah pernah diajukan ke pemerintah? Sudah. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang penuh lumpur dan rusak ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan kegiatan outbound bersama ratusan pemilih pemula yang ada di Kabupaten Langkat sambil mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendatang. Sama Komisioner KPU Kabupaten Langkat dan yang saya hormati. Bermacam cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 kepada warga di daerahnya masing-masing. Salah satunya dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula, siswa kelas 12 sekolah SMA sederajat dengan kegiatan outbound. Kegiatan outbound yang diikuti oleh 300 orang siswa ini dilaksanakan di kawasan Taman Wisata Liza yang berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Sebelum pelaksanaan outbound, pihak KPU Langkat terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada para siswa. Para siswa terlihat sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi dan outbound. Selain mendapat pengetahuan mengenai pemilu, siswa juga merasa senang mengikuti sejumlah permainan yang disajikan oleh instruktur outbound. Mensosialisasikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai, khususnya peserta didik di tingkat SMA dan sederajat di Kabupaten Langkat terkait pemilu tahun 2024 nanti. Berharap peserta didik tingkat SMA dan sederajat ini pahamlah berkaitan dengan pemilu dan demokrasi secara luas yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Langkat. Sosialisasi dengan cara outbound ini diharapkan dapat menarik perhatian para siswa SMA yang merupakan pemilih pemula untuk ikut mensukseskan pemilu 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.